Suatu hari di Arizona, Amerika Serikat, terlihat tim gabungan FBI dan SWAT sedang bersiap-siap menyergap sebuah rumah. Menurut informasi, rumah itu merupakan markas komplotan jaringan perdagangan manusia terbesar di Amerika. Tim tersebut dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Kat. Kat adalah wanita pertama di FBI yang diberi kesempatan untuk memimpin pasukan. Ketika semua telah siap, penyergapan dimulai. Tim Kat berhasil melumpuhkan seluruh penculik di sana. Waktu salah satu rekan Kat bernama Reggie memeriksa lubang di dinding rumah, dia kaget melihat ada 2 mayat dalam tembok. Setelah melaporkan hasil temuan tersebut, atasannya bersama tim forensik langsung datang ke TKP. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik menjelaskan bahwa hampir seluruh dinding dalam rumah ini berisi mayat-mayat manusia. Di luar rumah, 2 anggota tim Kat menemukan suatu ruang rahasia dalam gudang. Ketika ingin memeriksanya, akibat ledakan bom itu, 2 anggota tim Kat meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, Kat dan Reggie datang ke markas FBI. Mereka ke sana untuk melaporkan tentang misi penyergapan kemarin. Atasannya lalu menyuruh Kat masuk ke dalam ruang rapat. Di dalam sana tak hanya ada para petinggi FBI, tapi juga ada seorang agen CIA bernama Matt. Matt bercerita kalau rumah tempat penyergapan Kat kemarin adalah rumah milik salah satu anggota kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko, yaitu Manuel Diaz. Matt meminta pada para petinggi FBI agar Kat diizinkan ikut bergabung dalam misi pencarian Manuel Diaz. Ia merasa dengan kemampuan yang Kat miliki, pasti Manuel Diaz jadi lebih cepat tertangkap. Esok hari ketika sampai di Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat, tanpa basa-basi, Matt langsung menjelaskan kalau mereka akan pergi ke Meksiko menggunakan jet pribadi. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria Meksiko bernama Alejandro. Alejandro ini nantinya juga bergabung dalam tim Matt. Kat di situ bingung kenapa orang Meksiko bisa ikut dalam misi bersama CIA, tapi dia cuma bisa memendam pertanyaannya. Saat tiba di Bandara Juarez, Meksiko, mereka bergegas pergi menuju markas militer untuk membahas misi penjemputan saudara Manuel Diaz bernama Guillermo dari penjara. Misi kali ini sangatlah berbahaya, karena sepanjang jalan nanti, para anak buah Guillermo pasti akan menyerang demi membebaskan bos mereka. Selesai rapat, semua segera bersiap. Namun Kat masih bingung. Ia lalu bertanya apa tujuan sebenarnya misi ini, siapa sebenarnya Alejandro, kenapa orang Meksiko bisa bekerja pada CIA, dan bagaimana dia bisa mengenal Matt. Mendengar pertanyaan-pertanyaan Kat tersebut, bukannya menjawab, Alejandro malah menyuruh Kat diam mengikuti perintah tanpa banyak bertanya. Setelah semua siap, para pasukan pun berangkat. Thousand men with him. Selama perjalanan, Kat kaget melihat ada banyak mayat tergantung tanpa kepala di bawah jembatan. Tak hanya itu, di sepanjang jalan juga terdengar suara-suara tembakan. Kat tak menyangka bahwa tingkat kejahatan di Meksiko ini jauh lebih parah dari Amerika.
Waktu sampai penjara, pasukan Matt bergegas membawa Guillermo ke dalam mobil. Ketika buru-buru ingin memindahkan Guillermo secepat mungkin sebelum para anak buah Manuel Diaz datang, di tengah jalan tiba-tiba mobil Matt terjebak macet. Alejandro lalu menyadari ada beberapa orang bersenjata sedang mengawasi mereka. Matt yang sadar kalau orang-orang tersebut pasti adalah anak buah Manuel Diaz, ia pun segera memberi komando pada seluruh pasukan untuk bersiap menyerang. Compa. No. ¿Eh? Suelte la pistola. Quieren morir. What are we doing? Fuck! Go. Sesampainya di markas, lagi-lagi Cat memprotes tindakan Matt barusan karena dapat membahayakan warga sipil sekitar. Tapi Matt tak peduli, ia lalu pergi ke ruang interogasi. Sebelum memulai interogasi, Alejandro didatangi oleh rekannya yang melaporkan bahwa 3 hari lagi anak buah Manuel Diaz akan melewati perbatasan Amerika-Meksiko sebagai jalur pengiriman narkoba mereka. Mendengar informasi tersebut, Alejandro kemudian menginterogasi Guillermo untuk memastikan kebenarannya. Saat dikonfirmasi bahwa informasi itu benar, Matt, Alejandro, dan Cat pulang ke Amerika. Di sana, Cat menemui Reggie untuk minta diantarkan ke tempat para imigran ilegal berkumpul. Alejandro lalu menginterogasi beberapa imigran tentang informasi seputar jalur perbatasan Amerika-Meksiko. Melihat tindakan Alejandro, Cat dan Reggie bingung apa yang sebenarnya dia cari. Reggie pun memaksa Matt menjelaskan semua rencananya sejelas mungkin sambil mengancam jika Matt tak mau memberitahu rencananya, maka Reggie dan Cat tak akan melanjutkan misi ini. Mendengar ancaman itu, mau tak mau, Matt memberitahu kalau dia bersama Alejandro berencana memancing Manuel Diaz agar keluar dari tempat persembunyiannya. Esok hari di sebuah motel, terlihat Alejandro dan Matt sedang menggali informasi dari para imigran semalam. Setelah dapat cukup informasi, Matt kemudian meminta bantuan tim SWAT menangkap anak buah Manuel Diaz yang ingin mengambil uang di bank. This is our Smurf. Need that deposit receipt. You Heimlich it right out of her. There she goes. All right. What do you got? Ketika Cat ingin masuk ke dalam bank untuk meminta bukti rekening kasus pencucian uang Manuel Diaz, Matt di situ berusaha melarang, namun Cat tak peduli. Ia tetap memaksa masuk. Malamnya, Cat mengajak Reggie pergi ke bar. Di sana mereka bertemu teman Reggie yang juga adalah seorang polisi bernama Ted. Melihat ketampanan Ted, Cat langsung suka. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol, berdansa, hingga akhirnya mereka berdua di apartemen Cat. Tapi pas lagi asik-asiknya, Cat tak sengaja melihat gelang Ted yang mirip seperti gelang milik anak buah Manuel Diaz tadi siang. Karena curiga, ia berusaha menjauhi Ted.
Beruntung Alejandro datang tepat waktu. Saat mulai tenang, Matt menjelaskan kalau Ted pasti tahu wajah Cat dari CCTV waktu masuk ke dalam bank tadi siang. Mendengar penjelasan tersebut, Cat menyesal tak menuruti ucapan Matt. Di mobil, Ted masih juga belum mau memberikan informasi apapun. Ketika Alejandro mengancam membunuh anak-anaknya, barulah Ted buka suara. Ia memberitahu siapa aja polisi Amerika dan polisi Meksiko yang bekerja sama dengan Manuel Diaz. Esok hari saat semua berkumpul, tim Matt terlihat sedang mengawasi sebuah mobil polisi. Menurut informasi dari Ted, mobil itulah yang nantinya digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke Meksiko. Sebelum berangkat, Matt menyuruh Cat dan Reggie ikut bersamanya agar tim Matt bisa dapat izin memasuki wilayah perbatasan. Ia mengatakan bahwa tujuannya selama ini mengajak mereka berdua bergabung dalam misi adalah hanya agar bisa dapat izin masuk aja. Mendengar ucapan barusan, Cat sangat kecewa. Ternyata selama ini mereka berdua cuma dimanfaatkan. Namun Cat yang merasa ada suatu keanehan pada misi kali ini, ia dan Reggie memutuskan tetap ikut bergabung. Mereka semua kemudian bersiap menjalankan misi. Dalam sebuah gudang, para anak buah Manuel Diaz memasukkan narkoba ke dalam mobil polisi yang nantinya narkoba tersebut akan dikirim ke Meksiko melalui jalur terowongan perbatasan. Waktu semua telah siap, polisi itu pun berangkat. Sesampainya di depan terowongan, tim Matt dapat kabar kalau polisi pengantar narkoba tadi sudah dekat. Matt lalu memerintahkan seluruh tim bersiap. Dengan menggunakan night vision, perlahan-lahan tim Matt mulai memasuki terowongan. Di tengah baku tembak, Cat merasa aneh kenapa Alejandro pergi seorang diri. Cat yang penasaran diam-diam mengikutinya. Di tempat lain, anak buah Manuel Diaz bersama polisi pengantar narkoba tadi mendengar ada suara tembakan dari dalam terowongan. Saat mereka sedang panik memindahkan narkoba-narkoba secepat mungkin, tiba-tiba Alejandro datang. Manos arriba. Freeze! Now! Catch your breath. Don't ever point a weapon at me again. Di luar terowongan, ketika tim Matt merayakan keberhasilan mereka, Reggie melaporkan bahwa Cat masih berada di dalam. Matt pun segera memerintahkan pasukannya kembali ke dalam. Tapi baru aja mau masuk, Cat muncul lalu langsung memukul Matt. Stop moving! Alright, you gonna stay there? Relax. Saat Cat mulai tenang, Matt memberitahu apa tujuan dia sebenarnya. Ia menjelaskan misi ini bukan hanya sekedar misi menangkap kartel narkoba aja, namun juga untuk membalaskan dendam Alejandro pada pemimpin kartel narkoba. Karena dulu bos kartel narkoba tersebut telah membunuh anak serta istri Alejandro secara brutal. Cat benar-benar terkejut. Ia kemudian mengancam akan melaporkannya pada petinggi CIA. Mendengar ancaman itu, Matt sama sekali tak takut. Ia justru mengancam membunuh Cat bila Cat berani buka mulut.
Di sisi lain, Alejandro yang menyandra polisi kurir narkoba tadi, ia akhirnya berhasil menemukan Manuel Diaz. Alejandro lalu memerintahkan si polisi mengalihkan perhatian Manuel Diaz. Sal del carro. ¿Qué quieres? Yo soy un jefe. Sí, te conozco. Manuel Diaz berhasil ditangkap. Alejandro kemudian memaksa Manuel Diaz mengantarkannya ke rumah pimpinan kartel narkoba berada. Sesampainya di sana, Alejandro langsung membunuh semua penjaga dan masuk. Dari kejauhan, Alejandro memandangi bos kartel narkoba yang sedang menikmati makan malam sambil tertawa gembira bersama keluarga kecilnya. Tepat saat Alejandro datang, seketika ekspresi bos kartel narkoba, istri, serta kedua anaknya mendadak berubah mematung ketakutan. Alejandro di situ bertanya, bagaimana bisa keluarga ini tertawa menikmati makan malam dengan tenang di saat di luar sana banyak keluarga mati dibunuh oleh anak buahnya setiap malam. Dengan gemetar, bos kartel narkoba yang selama ini terkenal sadis itu pun meminta agar Alejandro tak membunuhnya di hadapan anak-anaknya. Namun sayang, Alejandro tak bisa mengabulkan permintaannya. Sama seperti waktu dia juga tak mengabulkan permintaan istri Alejandro yang memohon agar jangan membunuh anaknya. Pagi harinya di apartemen, Cat terlihat masih terpukul mengetahui semua rahasia bagaimana kotornya CIA dalam menyelesaikan misi. Ia tak menyangka organisasi sebesar CIA diisi oleh para pembunuh bayaran sadis. Di tengah kegalauan, Cat terkejut mengetahui Alejandro sudah ada di dalam. Alejandro lalu memberikan selembar surat sambil menodongkan pistol untuk memaksa Cat menandatanganinya. Jika Cat menolak, maka Alejandro akan membunuhnya kemudian membuat seolah-olah Cat bunuh diri. Surat tersebut adalah surat pernyataan bahwa misi kemarin sudah selesai sesuai prosedur kepolisian. Dengan pistol mengarah tepat di lehernya, mau tak mau, Cat terpaksa menandatangani surat itu. Setelah surat ditandatangani, Alejandro mengatakan pada Cat, "Bila putriku masih hidup, mungkin sekarang dia sudah sebesar kamu." Ternyata Alejandro melarang Matt membunuh Cat, walaupun Cat telah tahu banyak rahasia CIA adalah karena Alejandro melihat Cat mirip seperti putrinya. Ketika Alejandro berjalan pergi, Cat segera lari ke balkon apartemen, menodongkan pistolnya dan berniat menembak. Namun, dengan perasaan yang sangat dilema, Cat membiarkan Alejandro pergi.